Oke, pada kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mencari jurnal yang sudah terindeks baik nasional, internasional maupun yang sudah terindeks Sinta 1, 2 ataupun sampai 6. Nah, di sini cukup mudah. Kalian cukup mengunjungi website dari pemerintah yang namanya sinta.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti akan tersedia informasi mengenai akreditasi tentang jurnal yang nantinya bisa kalian submit artikel di situ. Nah, cukup mudah. Pertama, kalian kunjungi dulu. Nah, setelah itu pada halaman utama ataupun di dashboard ini, kalian cukup pilih menu resource. Nah, lalu di jurnal. Nah, setelah di jurnal ini, nah ini muncul nih langsung. Nah, di sini biasanya Sinta yang paling tinggi dulu dari Sinta 1. Nah, tetapi misal kalian di bidang information technology ataupun di bidang manajemen ataupun yang lainnya. Nah, kalian cukup ketik di sini. Nah, di sini kalian cukup ketik kira-kira jurnal apa yang sesuai dengan artikel yang kalian tulis gitu. Misal kalian ada jurnal tentang information technology. Nah, setelah itu kalian tinggal enter. Nah, setelah itu akan muncul di sini. Di sini ada jurnal-jurnal tentang informasi teknologi topiknya. Nah, di sini nanti tinggal pilih gitu. Tinggal pilih. Lalu bagaimana mengetahui sudah terindeks Sinta berapa ini? Nah, di sini sudah jelas ini. Di sini ada namanya S1 akreditasi. S1 di sini maksudnya Sinta 1. Ketika tulisannya S2 berarti Sinta 2 dan seterusnya. Apabila sampai S6 berarti terakreditasinya Sinta 6. Nah, di sini juga ada informasi indeksi Skopas. Nah, di sini berarti sudah ada nih. Berarti indeksi sudah selain Sinta 1 sudah Skopus. Nah, selanjutnya sudah terakreditasi terindeks Garuda juga di sini. Nah, apabila belum terindeks Skopas, nah di sini dia akan muncul seperti ini. Hanya di Sinta 3 dan Garuda. Nah, setelah ini di sini juga lengkap nih informasi-informasi tentang jurnal dari impact faktornya, indeksnya, sampai citasi per 5 tahunnya hingga citasinya. Nah, di sini tinggal kalian pilih. Setelah itu bagaimana cara untuk mensubmit jurnalnya. Nah, di sini kalian cukup mudah. Di sini ada tulisan website nih. Tinggal kalian klik. Di sini saya contohkan di website ini, tinggal klik. Nah, sebelum itu kita coba buka dulu. Nah, di sini ada informasi lengkapnya lagi nih. Dari tahun berapa ini. Hingga ada berapa artikel di citasi per tahunnya. Nah, lanjut lagi. Kalau ingin submit, tinggal pilih ke website. Nah, di sini sudah masuk ke website jurnal, tinggal kita submit. Nah, di sini juga terkadang saya mengenai berapa sih biayanya. Di situ bagaimana cara ngeliat biayanya. Nah, cukup mudah. Biasa di jurnal itu ada beberapa menu yang bisa untuk kita tahu berapa biayanya. Biasanya yang pertama biasanya ditulis publication fee. Kalau enggak biasanya ditulis author fee atau biasanya APC. Nah, APC article processing charge. So, article processing charge. Nah, disinilah kalian bisa mengetahui. Terkadang beberapa jurnal menuliskan untuk biayanya ada publication fee, ada yang menuliskan author fees ataupun APC, article processing charge. Nah, disinilah kalian bisa melihat berapa sih biaya untuk publikasi di jurnal tersebut. Nah, di sini kita coba cari nih, adakah nggak di sini?
ternyata di sini tidak ada, tapi biasanya misal di menu samping ataupun di atas tidak ada, bisa di about. Nah, di about ini biasanya ada. Di sini apakah di sini? Coba kita cari yang lainnya. Nah, coba ini website. Oke, ada about. Biasanya di about the journal. Nah, di sini biasanya nah ini artikel processing charge, di sini informasinya. Nah, tadi seperti tadi ada yang menuliskan artikel processing charge, ada author fee, publication fee. Nah, di sini kita tahu nih berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk submit di jurnal tersebut. Misal cari tempat lain lagi. Di sini untuk biaya, nah ini ada tulisan biaya publikasi, tinggal kalian klik di sini. Nah, di sini, nah ternyata di sini gratis nih. Nah, inilah untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan ataupun untuk submit jurnal, artikel ke jurnal gitu. Misalkan pusing nih, jurnal apa yang cocok dengan artikel saya, tinggal kalian sesuaikan artikel kalian membahas tentang apa nih. Nah, setelah itu tinggal kalian ketikkan aja nih sesuai artikel kalian. Setelah itu tinggal kalian filter nih, tinggal filter. Lalu misal Sinta 1 nih, pengen ke Sinta 1, oke. Nah, biasanya lagi kita kembalikan lagi, kita ternyata ada biaya publikasi. Nah, kira-kira kita mau mencari biaya publikasi atau yang free? Kalau yang free biasanya cari lagi kita. Misal ada jual Sinta 1 nih yang free, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Nah, tinggal kalian kunjungi di website, di artikel processing ataupun di biaya publikasi, tinggal kalian pilih. Nah, misal, saya ada nih dana 1 juta untuk publikasi, tinggal kalian pilih kira-kira jurnal mana yang biaya publikasinya itu di bawah 1 juta atau di range-nya di antara 100 sampai 1 juta lah gitu. Nah, dan pengalaman juga ketika kita mencari jurnal, misalnya saat ini kita kunjungi nih, ternyata publikasinya free nih. Nah, ketika kita sudah submit dan kita menunggu sampai revisi, ternyata ada perubahan ketentuan dari pihak jurnalnya. Ternyata di saat kita submit itu belum berbayar. Nah, ketika kita mau terbit ternyata udah ada ketentuan peraturan berbayar. Nah, dari pengalaman saya itu kita kena nih, yang awalnya kita sudah free nih, nggak ada biaya, tetapi ternyata kena biaya, misal 0 rupiah. Ternyata bulan depan, misal Maret nih, saya ada publikasi, sudah revisi, sudah mau publish artikel saya di jurnal. Ternyata ketentuannya per 1 Januari untuk publish di jurnal tersebut dikenakan biaya 1 juta. Otomatis saya juga kena. Awalnya saya sebelum Januari itu saya submit free gitu. Jadi kita kena. Dan ada juga ini yang perlu kalian hati-hati, mungkin bisa tanyakan nih ke kontak person dari jurnal tersebut. Biasanya begini, saya ada beberapa kasus. Nah, ketika di jurnal itu tidak mencantumkan biaya, misalnya kayak free, semuanya pokoknya dari publikasi submit sampai selesai lah, pokoknya itu free. Ternyata ketika kita ada revisi, ternyata ada biaya lainnya gitu yang tidak disebutkan di jurnal itu. Biasanya kayak biaya cek untuk paraphrasing bahasa Inggrisnya ataupun cek Turnitin-nya, itu biasanya ada biaya lagi. Nah, ada beberapa jurnal saya pernah kena, itu kurang lebih 1 juta kena, padahal jurnal itu free gitu. Ternyata waktu tahap akhir nih, ternyata kita ada dikenakan biaya 1 juta gitu, ataupun 1 juta atau lebih gitu, untuk biaya untuk cek bahasa Inggrisnya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa kasus juga, apakah saya bisa menggunakan lembaga dari kampus sendiri gitu untuk mengecek bahasa Inggrisnya, ataupun dari kampus yang bekerja sama dengan kita yang mempunyai untuk biaya untuk cek bahasa Inggris di artikel. Ternyata ada beberapa tidak bisa, karena dari jurnal itu sudah memiliki ketentuan bahwa ketika semua artikel yang masuk ke jurnal nanti ada cek
bahasa Inggrisnya, dari susunan kata, grammar dan lain sebagainya di lembaga atau mitra jurnal tersebut. Makanya itu meskipun kita ada harusnya tuh kayak ada lembaga sendiri ataupun dari kerjasama lembaga yang untuk cek bahasa Inggris itu di artikel, maka kita tidak bisa. Makanya ada beberapa yang harus gitu. Otomatis yang awalnya kita wah ini free, ternyata ada biaya. Nah itu mungkin bagi teman-teman harus dikonfirmasi ulang. Apabila free, coba tanyakan lagi apakah nanti ada biaya-biaya tambahan, termasuk mungkin cek plagiasi ataupun cek lain-lainnya gitu, agar kita tidak kaget di akhir gitu. Apabila kaget betul langsung bengkak 1 juta dan lain sebagainya gitu kan, kaget juga gitu. Yang awalnya kita mencari jurnal yang free, minimum publikasi gitu, tapi kok malah kena gitu. Nah mungkin itu saja sih sharing dari saya bagaimana cari jurnal di Sinta dan bagaimana untuk antisipasi berapa biayanya, dan apabila free coba tanyakan lagi ya, takutnya di belakang tuh ada biaya tambahan lagi. Nah mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih.